Bagaimana sih strategi yang efektif dalam komunikasi korporat? Cobalah tetapkan dulu tujuan yang jelas. Perusahaan harus tahu mau apa yang mau dicapai. Tujuan ini bisa jangka pendek atau jangka panjang. Misal, tujuannya meningkatkan kesadaran publik terhadap brand, membangun kepercayaan investor, merespon isu atau krisis, dan dari segi internal meningkatkan engagement antar karyawan. Kenapa penting? Karena tanpa tujuan yang jelas, komunikasi jadi tidak jelas arahnya dan tidak bisa dievaluasi. Bagaimana cara membangun komunikasi, cara membangun message yang relevan, dan cara membangun komunikasi yang clear? Pesan yang disampaikan haruslah mudah dipahami, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, menggunakan bahasa-bahasa yang membumi, bahkan sesuai dengan nilai dan identitas perusahaan, dan konsisten di seluruh platform, baik itu di TikTok, di Instagram, di X, semua message-nya sama. Walaupun mungkin penyampaiannya ada yang visual, ada yang teks, ada yang video mungkin. Di mana saja sih dipublikasikan message dari korporat? Yang pertama pastinya website resmi perusahaan. Kalau teman-teman mengenal satu nama yang populer, yang cukup dikenal masyarakat, cari saja brand bersangkutan, kemudian websitenya apa. Lalu cari media sosialnya apa, dan kebanyakan dari mereka sudah memiliki aplikasi atau chatbot, sehingga jika ada pertanyaan bisa dibantu oleh chatbot bersangkutan. Di era digital saat ini, tentunya tantangan komunikasi semakin kompleks. Apalagi informasi menyebar dengan sangat masif. Ketika ada isu, publik bisa tahu hanya dalam hitungan detik saja melalui media sosial. Khususnya tantangannya, perusahaan dituntut untuk merespon dengan cepat dan tepat. Padahal sebagai interaksi mengelola komunikasi antar manusia, tentunya mereka butuh waktu dong. Tapi itulah letak tantangannya. Itu juga pentingnya untuk menyiapkan crisis communication protocol agar tim komunikasi bersiaga beserta draft pernyataan krisis yang siap pakai. Lalu tantangannya apa lagi? Reputasi. Semakin tinggi, semakin dikenal sebuah brand atau sebuah korporasi, reputasi semakin rentan karena bisa dikenai komentar negatif, ulasan buruk, hate speech, atau kritik di media sosial viral bisa merusak citra perusahaan. Tidak termasuk belum lagi dengan tuntutan transparansi. Namun, kebanyakan korporasi saat ini tentunya sudah melakukan transparansi melalui pelaporan secara berkala, dan teman-teman bisa membuka website selain website perusahaan, misalnya website IDX, di mana para korporasi besar, khususnya di Indonesia, mempublikasikan informasi update mengenai perusahaan, biasanya bisa diakses di IDX. Itu juga meliputi bagaimana sih perusahaan bisa menjamin privasi dan keamanan data pelanggannya. Ini pernah terjadi loh, bahwa kebocoran data pernah terjadi di Indonesia dan sempat menyebut-nyebut nama sebuah korporasi. Itulah salah satu krisis yang pernah terjadi. Namun teman-teman juga bisa lacak bagaimana sebuah korporasi melakukan pengelolaan krisis secara efektif, karena sampai sekarang korporasi bersangkutan namanya tetap baik. Sebagai perusahaan besar, ketergantungan terhadap teknologi pastinya tinggi, dan ini yang menjadi tantangan bagaimana orang-orang yang bekerja di circle tersebut bisa terhubung secara berkelanjutan, secara berkala dengan teknologi. Dan inilah ciri-ciri komunikasi korporat di era digital. Mereka biasanya bekerja dalam waktu yang aktual. Mereka responsif. Mereka berkomunikasi secara dua arah. Mereka tidak
berbicara one man show tentunya, karena mereka memikirkan reputasi brand, mereka memikirkan persepsi yang diterima oleh masyarakat. Ciri khas lainnya, komunikasi disampaikan multi-channel atau omni-channel. Komunikasi disebarluaskan melalui banyak kanal, banyak channel, misalnya website, email, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Bukan berarti banyak channel ini menjadi ukuran efisien, tapi maksudnya semua harus terintegrasi dan konsisten.